Halo semua, perkenalkan nama saya Alivia Widya Prawita. Pada video ini, saya akan melakukan simulasi pembuatan data center sederhana menggunakan Proxmox sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing semester genap tahun 2025. Simulasi ini bertujuan sebagai acuan implementasi pada physical server JV Omega Jaya yang telah menerima hibah 2 buah unit Dell PowerEdge T550. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan untuk simulasi. Bahan-bahan tersebut yaitu satu buah PC atau laptop dengan VirtualBox yang setelah terpasang atau terinstall. Yang kedua, ada file ISO Proxmox versi 8.3.1 atau yang terbaru yang dapat diunduh pada situs resmi proxmox.com. Yang ketiga, terdapat file ISO Linux server. Di sini saya akan menggunakan Alvin.js. Hal yang perlu dilakukan untuk memasang mesin virtual Proxmox yaitu buka VirtualBox, lalu klik New, isi nama, lalu kita pilih tipe yaitu Linux dengan versi Kode Linux 64 bit. Kita klik next. Untuk besarnya RAM kita akan atur sebesar 2048 MB. Lalu klik next. Pilih create, lalu klik next. Lalu kita isi besar hard disknya yaitu 20 GB. Klik create. Lalu di sini virtual machine Proxmox yang sebelumnya kita setting sudah tersimpan. Lalu setelah itu konfigurasi jaringan internet, di klik setting, lalu klik network, lalu pilih attach to bridge adapter. Lalu jika internetnya terhubung dengan WiFi, kita pilih WiFi. Kalau terhubung dengan LAN, kita pilih yang Ethernet. Lalu pada langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi prosesornya, yaitu menambahkan besarnya CPU. Karena saya memakai VirtualBox versi 6.1, seperti ini cara men-settingnya. Kita ubah menjadi 2. Lalu enable nested-nya belum tercentang ya. Lalu kita klik OK dulu aja. Selanjutnya kita akan melakukan setting ISO Proxmox. Klik storage, lalu pilih optical drive yang empty, klik, kita pilih ISO Proxmox, klik, lalu kita coba jalankan dengan menekan tombol start. Pada menu ini muncul halaman awal untuk instalasi Proxmox. Kita pilih install Proxmox FE versi yang grafikal untuk memudahkan dalam instalasi ini. Kita klik, lalu tunggu sebentar. Lalu muncul notifikasi seperti ini, lalu kita akan melakukan setting. Lanjut saja ke klik I agree untuk menyetujui persetujuan menggunakan Proxmox. Lalu untuk Proxmox Virtual Environment kita klik next. Untuk country atau negara kita pilih Indonesia dengan time zone Asia atau Jakarta. Lalu untuk keyboard layoutnya kita pilih default, lalu klik next. Buat password, lalu konfirmasi password tersebut. Password ini digunakan untuk masuk ke Proxmox.
terakhir yaitu mengisi email yang akan digunakan di Proxmox tersebut. Akan saya isi dengan formatnya gmail.com. Jika password dan email sudah diisi, kita klik next. Lalu untuk konfigurasi manajemen jaringan, kita atur dengan hostname ifa.pnm.ac.id. Lalu untuk IP addressnya kita gunakan 33.33.33.33 dengan gateway 33.33.33.1. Untuk DNS servernya sendiri kita akan digunakan 8.8.8.8. Lalu setelah melakukan konfigurasi semua, kita klik next. Setelah melakukan konfigurasi semua tadi, lalu akan ditunjukkan pesan atau ringkasan seperti ini. Lalu kita klik install. Tunggu hingga proses install berjalan. Setelah proses instalasi berhasil dan selesai, tutup Proxmox dengan klik X pada pojok, lalu pilih power of the machine, lalu klik OK. Sebelum melakukan start lagi, kita akan menghapus file ISO yang tadi kita tadi. Kita pilih remove disk from virtual drive. Oke. Lalu kita jalankan kembali Proxmox-nya. Kita login dengan root dengan password yang telah kita atur tadi. Kita sudah berhasil login ke Proxmox mesin virtual. Lalu kita coba akses dari web browser menggunakan IP tersebut, yaitu menggunakan IP 33.33.33.33. Kita coba dengan buka web browser, lalu ketik https://33.33.33.2.8006. Sebentar. Lalu kita klik advance dan continue to 33.33.33.33 and save. Username samakan dengan yang tadi, yaitu root dengan password. Lalu kita login. Terdapat pesan no valid subscription. Ini terjadi karena kita terdeteksi oleh sistem karena tidak berlangganan. Kita klik X. Berikut halaman Proxmox yang diakses dari web browser. Kembali lagi, karena CV Omega Jaya memberikan request terhadap hostname dan IP address, lalu dilakukan penyesuaian konfigurasi tersebut, yaitu dengan IP addressnya kita ubah menjadi 33.33.33.131. Lalu kita ubah langsung dengan perintah. Sebelumnya kita cek dulu IP kita apa. Kita mendapatkan IP 33.33.33.33 lalu kita ubah yang pertama, yaitu hostname-nya kita ubah dengan nano, kita ubah dengan perintah nano /etc/hostname. Untuk hostname-nya akan kita ubah menjadi pfe.223.07031.com. Lalu klik exit untuk menyimpan. Lalu terdapat save modified buffer, kita klik Y, lalu kita klik enter.
Lalu selanjutnya kita buka file nano etc slice host, lalu kita ubah IP-nya juga, yaitu menjadi 33.131 dengan hostname PFE 2233.07031 .com. Dan untuk hostnya kita ubah kembali menjadi PFE, kita simpan lalu enter. Lalu kita kembali lagi ke host, kita kembali lagi ke hostname menjadi PFE, kita exit yes hostname. Oh iya, udah. Kita cek hostname tadi apakah sudah ganti atau belum dengan perintah hostname ctl. Untuk hostname-nya belum berganti, kita coba setting lagi di hostname-nya. Kita di pfe yes. Untuk hostname-nya sudah berganti, yaitu pfe 2233.07031.com. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengganti IP dari Proxmox. Dilakukan dengan perintah nano slice etc slice network slice interfaces. Klik enter. Lalu kita ganti settingannya menjadi 131. Lalu setelah melakukan konfigurasi jaringan, kita simpan perubahan tersebut dengan Ctrl X, lalu ketik Y, kita enter, restart perubahan jaringan tersebut dengan sistem ctl restart. Kita klik enter, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita cek dengan IPA. IP tersebut sudah berubah menjadi 33.33.3.131. Lalu kita perbarui PFI banner agar pengaksesan Proxmox di GUI menggunakan IP terbaru. Dilakukan dengan cara slice usr slice bin slice PFI banner. Oh, ini ada di PFI banner. Lalu kita enter. Lalu kita cek lagi di cat etc/iso, enter. Lalu tampak halaman untuk mengakses di web browsernya sudah berganti, IP sudah berganti menjadi 33.33.33.131. Lalu kita coba untuk logout. Lalu login kembali. Kita login kembali dengan password yang lama. Aduh, kita coba kembali. Login dapat berhasil dengan IP terbaru. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengakses IP tersebut di web browser.
kita buka web browser, lalu kita ketik https://33.33.131.28.006. Lalu kita klik advance dan continue. Untuk username sama seperti di VirtualDoc tadi. Maka kita berhasil login ya menggunakan IP yang baru kita setting tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah virtual machine baru dalam Proxmox dengan nama server min22330731 menggunakan ISO Alpine.js yang sudah saya install sebelumnya. Proxmox ini jika menggunakan virtual environment harus didukung dengan nested era virtualization. Bisa dicek di kita buka VirtualBox, lalu klik setting, lalu pada sistem klik prosesor, lalu kita harus mencentang enable nested fvt-x ini. Karena masing-masing running kita bisa mencentang. Kita matikan dulu Proxmox-nya. Kita power off, lalu klik setting, lalu klik sistem dan prosesor. Kita buka atau klik WinR untuk membuka CMD, lalu kita buka, lalu masuk pada program files, cc program files, lalu masuk ke Oracle, masuk ke VirtualBox, lalu pada lokasi file ini kita klik ini supaya kita klik. Kita salah memasukkan nama Proxmox ini, kita ganti sesuai dengan nama Proxmox yang akan kita aktifkan atau enable nested, yaitu tadi kalau kita kembali lagi ke VirtualBox. Nah, untuk nested ini sudah aktif, sudah dapat dicentang, lalu klik OK. Sepertinya tipe. Lalu kita buka web browser untuk mengakses Proxmox secara online di web browser. Sudah bisa kita masukkan password, lalu kita buat virtual machine di dalam Proxmox. Sebelum membuat virtual machine, kita harus mengunggah file ISO Linux di local storage-nya. Kita dapat mengupload file ISO dengan klik PFE, lalu kita pergi ke lokal, kita pilih ISO image, kita klik upload, lalu kita pilih filenya. Kita menggunakan file plugin. Kita klik open. Lalu setelah kita pilih, kita klik upload. Kita tunggu sampai selesai. Jika muncul teks OK, tandanya proses upload sudah selesai. Klik X. Lalu kita lanjutkan proses pembuatan virtual machine dengan memilih node atau server yang digunakan, lalu klik di pojok kanan pada create VM, kita klik,
lalu isi ID-nya otomatis default dengan node BFI yang kita pilih tadi, lalu kita isi dengan server min2233070031. Lalu kita pilih OS atau ISO image-nya, kita pilih di Alpin.js yang telah kita upload tadi. Di Alpin, kita next. Pada sistem kita mengikuti default, klik next. Pada elemen disk juga mengikuti default, kita klik next. Untuk CPU juga default, kita klik next. Untuk memorinya 2048, next. Untuk network ya, lalu kita klik next. Lalu setelah semua itu terdapat halaman konfirmasi atas settingan yang telah kita lakukan. Kita sudah selesai, kita klik finish. Disinilah virtual machine yang tadinya kita buat. Lalu terdapat error seperti ini jika kita mengaktifkan VMware yang kita buat. Kita setting pada Proxmox-nya, kita buka VirtualBox, coba memperbaiki lagi dengan ini tandanya jika virtual machine berhasil diunduh, maka dia akan masuk ke virtual machine tadi. Melakukan backup, kita harus masuk ke data center, lalu klik backup, lalu klik add. Untuk nodenya kita pilih yang PFE. Untuk schedule-nya sesuai permintaan, yaitu setiap hari Minggu jam 00. Kita isi Sunday 00. Setiap hari Minggu jam 12. Lalu untuk notification mode default kita centang. Untuk nodenya tadi pilih yang all, lalu klik create. Backup telah berhasil dilakukan. Demikian simulasi pembuatan data center sederhana menggunakan Proxmox yang saya buat untuk CV Omega Jaya. Semoga dokumentasi ini dapat menjadi panduan implementasi pada server fisik secara nyata. Terima kasih.